Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nenti Eristina Devi dengan NIM 1931510240. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan untuk materi 9, yaitu strategi corporate dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Mabrur Taufik SAG SEMM. Langsung aja kita mulai ya. Jadi untuk strategi corporate di sini adalah strategi di mana strategi yang mengatur tentang bisnis secara keseluruhan, di mana keputusan itu dibuat berdasarkan arah dan pertumbuhan bisnis. Adanya strategi corporate ditujukan untuk menciptakan nilai, mengembangkan keunggulan pemasaran, dan memaksimalkan pangsa pasar. Strategi corporate sini memiliki berbagai sasaran. Untuk sasaran yang utama yaitu bagi perusahaan itu untuk meningkatkan omset, laba atau kinerja yang lain. Kemudian sasaran bagi organisasi untuk meningkatkan jumlah klien atau masyarakat yang dilayani, perluasan cakupan geografis atau peningkatan program yang ditawarkan. Kemudian di sini ada alternatif strategi. Untuk alternatif strategi di sini meliputi yaitu yang pertama ada strategi konsentrasi, yaitu strategi pertumbuhan di mana perusahaan memusatkan lini bisnis utamanya dan mencari cara untuk mencapai sasaran pertumbuhan melalui peningkatan level operasi dalam bisnis utamanya. Jadi perusahaan menjadi sangat tahu dan menguasai apa yang dilakukannya. Minusnya, perusahaan menjadi mudah diserang oleh industri lain dan oleh perubahan lingkungan eksternal lainnya. Kemudian untuk strategi integrasi vertikal, yaitu usaha perusahaan untuk memperoleh kendali terhadap inputnya atau backward, terhadap outputnya atau forward, atau keduanya. Untuk kelebihannya di sini dapat mengurangi biaya penjualan dan pembelian, kemudian memperbaiki koordinasi antar fungsi dan kapabilitas, melindungi hak kepemilikan terhadap teknologi. Dan untuk kekurangannya atau kelemahannya di sini itu mengurangi fleksibilitas, kemudian kesulitan dalam mengintegrasikan bermacam operasi, beban finansial ketika memulai usaha atau akuisisi. Kemudian di sini ada strategi integrasi horizontal, yaitu strategi yang memperluas operasi perusahaan dengan mengombinasikan perusahaannya dengan perusahaan lain dalam industri yang sama dan melakukan hal yang sama dengannya. Dilakukan melalui merger antar perusahaan dalam industri yang sama. Kemudian di sini ada strategi pertumbuhan. Di sini terdiri dari dua. Implementasinya adalah merger dan akuisisi. Merger di sini merupakan transaksi yang sah di mana dua atau lebih perusahaan menggabungkan operasionalnya melalui bursa saham, namun hanya tinggal satu entitas perusahaan yang masih ada. Kemudian ada akuisisi, yaitu pembelian secara sekaligus suatu perusahaan oleh perusahaan lain. Di sini juga ada strategi stabilitas, dapat diterapkan dalam beberapa situasi, di mana situasi tersebut industri berada pada fase pergolakan dengan beberapa industri kunci dan tekanan dari luar yang secara drastis berubah menyebabkan situasi masa depan menjadi sangat tidak dapat diprediksi. Yang kedua, ketika tidak adanya peluang pada industri atau hanya terdapat sedikit peluang pertumbuhan pada industri,
Yang ketiga, ketika organisasi berada dalam tahap awal pertumbuhan. Kemudian yang keempat, digunakan oleh organisasi besar pada tahap maturity dalam industri life cycle. Yang kelima, strategi stabilitas merupakan strategi jangka pendek, karena itu sebaiknya strategi ini tidak digunakan organisasi dalam jangka waktu yang lama. Strategi stabilitas memberikan organisasi waktu istirahat dan mempersiapkan diri kembali untuk menghadapi persaingan ke depan. Kemudian ada strategi pembaruan yang terdiri dari adanya pengurangan atau retrenchment. Kemudian strategi jangka pendek yang didesain untuk mengatasi kelemahan organisasi yang mengakibatkan penurunan kinerja organisasi. Kemudian ada perubahan haluan atau turnaround. Kemudian strategi yang didesain untuk situasi ketika kinerja organisasi semakin memburuk. Berikut materi yang sudah saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berilmu.